Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata dan penulis sendiri tahu persis serta masih teringat jelas. Dan ini sudah mendapat izin dari guru penulis supaya dapat diambil hikmahnya. Dan untuk yang bersangkutan juga sudah meninggal. Maaf bila ada kata atau tempat yang menyinggung, bukan maksud apapun. Ini dia kisahnya. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Magelang tahun 2012. Setelah melaksanakan sholat isya dan kebetulan malam itu acara kosong, maka kami bertiga ditunjuk untuk beres-beres rumah Abah. Setelah selesai semua, kami bertiga membuat kopi dan mie kuah. Kebiasaan kami kalau malam di rumah Abah. Saat sedang merebus air, tiba-tiba ada suara ketukan pintu depan. Assalamualaikum Bah, Abah. Ucapan salam dari luar disertai ketukan pintu. Dan kami tahu Abah pasti sedang wiridan. Maka aku bergegas ke depan, membukakan pintu seraya menjawab salam. Waalaikumsalam, monggo Pak mlebet, jawabku mempersilahkan saat kulihat beliau adalah tukang ojek yang biasa di pinggir jalan. Namun malam itu, bapak itu membawa seorang perempuan agak tua tapi berkulit bersih, tinggi, dan terlihat sedih serta gelisah. Setelah masuk dan duduk untuk menunggu Abah, saya ke belakang untuk membuatkan minuman. Sopo mas? Kok koyone BN ibu-ibu Tanya temanku, sebut saja Fadil. Iku Pak Warso tukang ojek. Ya mbuh nek sing ibu-ibu iku gak ngerti aku. Biasa toh, mesti perlu mbek Abah, jawabku. Sambil membuat teh 2 gelas, setelah selesai, segera saya bawa ke depan dan saya persilahkan. Ketika itu, Abah juga keluar dari kamar dengan masih tangan beliau memegang tasbih. Saat itu juga, Pak Warso bangkit seraya menjabat tangan dan mencium tangan Abah. Hal itu juga dilakukan ibu itu. Saat aku hendak beranjak ke belakang, Abah meminta untuk mengambilkan wedang jahe dan rokok Abah di meja ruang makan. Setelah saya ambilkan, saya beranjak ke belakang, kembali memasak mie bersama temanku, Fadil dan Rosi. Sedang asyik kami ngobrol sambil ngerokok dan minum kopi, tiba-tiba dari ruang tamu, Abah memanggil kami bertiga. Bergegas kami ke dalam dan duduk di lantai. Saat itu, terlihat ibu itu baru saja menangis. Ibu ini namanya Ibu Elin, asalnya ujung sana. Beliau sedang dalam masalah besar. Biar beliau sementara tinggal di sini, kata Abah. Kami hanya mengangguk. Ibu Elin, nanti kalau perlu apa-apa bisa minta tolong sama mereka ya Bu, kata Abah pada Ibu Elin. Maaf Abah, saya benar-benar minta tolong dengan Abah. Saya gak bisa tenang sebelum mendapat uang. Anak-anak, cucu-cucu, keselamatannya terancam. Rumah dan kebun saya gak cukup buat bayar hutang-hutang, Bah. Jadi tolong saya. Apapun akan saya lakukan demi mendapat uang itu, jawab Bu Elin sambil menangis. Abah dengan tenang berkata, Ibu, ini adalah ujian. Jadi, Ibu harus sabar. Kalau Ibu nekat dan tetap akan melakukan seperti yang Ibu inginkan itu, resikonya besar, Bu. Dengan sambil menghisap rokok surya, kembali Abah menenangkan Ibu Elin yang masih terus menangis. Ibu istirahat dulu, capek sekali kelihatannya. Nang, enter ke Bu Elin neng kamar kono yo, perintah Abah pada saya. Nje Bah, mari Bu ikut saya, jawabku seraya membawakan tas Ibu Elin. Setelah sampai di kamar, Ibu Elin masuk dan aku kembali ke ruang tamu. Dan dari Abah kami diceritakan tentang Ibu Elin. Ibu Elin jauh-jauh datang dari ujung sana untuk mencari pesugihan. Karena hutang-hutangnya banyak. Bahkan anak-anak dan cucunya
sekarang jadi jaminannya. Ia adalah pengusaha besar, namun bangkrut. Setelah kebun-kebun yang disita, kini tinggal rumah satu-satunya. Itu pun tak cukup. Terhitung kurang lebih 4,5 miliar hutang Bu Elin. Sedangkan rumahnya ditaksir hanya 2 miliar. Saat ia ke Jawa, ia bersama seseorang yang ternyata malah menipunya. Ia yang dari rumah membawa uang 50 juta rupiah telah habis. Saat dia makan di warung, dia bertemu dengan Pak Warso, tukang ojek. Dari situlah Bu Elin diantar ke tempat Abah karena kasihan. Ibu Elin sudah sempat pergi ke beberapa tempat bersama orang itu, antara lain Gunung Serandil, Gunung Kawi, dan dari tempat-tempat lainnya Ibu Elin tak mendapatkan apa-apa. Malah uangnya habis. Setelah uangnya habis, ia ditinggal di Gunung Kemukus. Saat di Gunung Kemukus, ia bertemu seseorang dan membawa ia ke Gunung Tidar. Lagi-lagi ibu itu pun tak mendapatkan apa-apa. Sampai ia turun berjalan tanpa arah dan bertemu Pak Warso. Ia tetap nekat akan melakukan ritual, walau apapun resikonya. Setiap hari, Abah selalu mengajak Bu Elin untuk sholat, berzikir, dan selalu dinasehatin. Namun ia tetap bersikukuh dengan niatnya. Bahkan hari-harinya hanya menangis dan ingin bunuh diri. Hingga tepat hari ke-6, saat malam, saya dipanggil di ruang belakang oleh Abah. Terlihat di situ Bu Elin sedang menangis dan Abah terlihat sedikit tegang. Ibu ini sudah bertekad akan tetap mengambil jalan pintas, Nang. Dan Abah sudah berkali-kali menasehatinya, tapi tetap gak goyah. Dan Abah sudah putuskan untuk mengantar Bu Elin besok sore ke Gua El di pantai selatan. Kamu besok ikut dan temani Bu Elin selama di sana 3 hari 3 malam. Perintah Abah padaku. Aku hanya mengangguk, mengiyakan tanpa tahu yang harus aku lakukan. Ibu Elin sudah mantap dengan pilihan ibu, dan kewajiban saya mengingatkan ibu sudah saya laksanakan. Maka apapun resiko ibu nantinya bukan urusan saya lagi. Dan perlu ibu ingat sekali, Bu, ibu buat perjanjian dengan setan, maka selamanya ibu tak akan bisa lepas. Ibu akan menjadi pengikutnya di dunia dan di akhirat. Itu besok sore akan diantar Mas ini ke tempat yang ibu mau. Kata Abah yang membuatku tegang, membayangkan apa yang bakal terjadi dengan ibu itu. Iya Abah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena Abah sudah membantu saya. Saya tidak akan melupakan kebaikan Abah dan semua yang ada di sini, jawab Bu Elin dengan berkaca-kaca. Malam itu adalah malam yang membuatku tegang setelah mendengar keputusan Bu Elin. Dan kenapa Abah memilihku untuk menemani Bu Elin? Baru mendengarnya saja aku sudah merinding takut. Dan setelah sholat Asyar, aku bersiap-siap. Karena kata Abah, aku akan menemani Bu Elin selama 3 hari di pantai selatan. Setelah semua persiapan sudah komplit, pukul 4 sore. Saya, Bu Elin, dan sopir pribadi anaknya Abah atau Gusul berangkat dari Magelang ke pantai selatan. Setelah 90 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di pantai yang terkenal. Namun ternyata bukan tempat itu tujuan kami. Dari pantai itu kami harus menempuh perjalanan lagi 25 menit. Setelah sampai di gerbang sebuah kampung kecil kami turun. Kami berjalan kaki memasuki kampung yang sunyi. Saat maghrib tiba, kami pun mampir di sebuah musola kecil. Setelah menunaikan kewajiban, kami lanjutkan jalan menuju ke sebuah rumah yang lumayan besar dengan bangunan fisik khas Jawa. Terdapat banyak patung yang hampir diletakkan di setiap sudut rumah. Saat itu yang masuk dan berbicara dengan tuan rumah hanya sopirnya. Setelah beberapa menit, sopir dan tuan rumah pun keluar. Mas, Bu, saya hanya sampai di sini ngantarnya. Selanjutnya, Mbak ini yang akan melanjutkan, kata sopir itu padaku dan Bu Elin. Aku memandang si Mbah itu, sebut saja namanya Mbah Harjo, dengan belangkon serta baju batik khas keraton dan sebuah keris terselip di pinggang. Di tangannya membawa senter dan bungkusan kain hitam yang entah apa isinya. Setelah basa-basi, sang sopir pun pamit. Aku yang masih bingung dan sedikit mulai takut
hanya bisa berdoa. Andai bukan Abah yang menyuruh, ingin aku ikut pulang aja bersama sopir itu. Mari, ikuti saya, ajak Mbah Harjo sambil berjalan. Kami berdua mengikuti tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di tepian laut yang curam dan terdengar gemuruh ombak. Ketakutanku semakin menjadi saat melihat ke bawah, nampak ombak air laut yang terlihat remang-remang. Andai terpleset, tamat sudah riwayatku. Dalam hatiku membatin. Namun kulihat Bu Elin dan Mbah Harjo nampak tenang dan terus berjalan. Kalau takut, jangan lihat ke bawah, ke belakang kanan dan kiri, kata Mbah Harjo yang ditujukan padaku tanpa menoleh ke arahku. Sedang Bu Elin hanya diam dan menunduk. Batu-batu, kerikil-kerikil yang kupijak seolah-olah hidup. Rimbunan di kananku juga seakan hidup dan mengawasi kami. Sesaat jantungku hampir copot saat melihat jalan yang akan kami lalui selanjutnya. Jalan menurun dengan sangat curam dan tak ada pegangan di kanan kirinya. Ingin rasanya aku kembali, namun aku malu pada abahku. "Tidak apa-apa mas, monggo ikuti saya dari belakang," kata Mbah Harjo seperti tahu ketakutanku. Akhirnya kami pun berjalan menuruni turunan curam. Keringat dingin sudah membasahi tubuhku. Dalam hatiku bertanya-tanya, mengapa Abah menunjukku, bukan yang lain? Setelah hampir 20 menit melawan rasa takut, akhirnya kami sampai di tempat datar. Ombak segoro menyambut kami dengan gemuruhnya. Di depan kami nampak sebuah bangunan dari kayu yang dibuat seperti joglo. Di sudut kanan nampak seorang laki-laki tua sedang duduk bersila, rambut panjang dengan ikat kepala warna hitam. Setelah memberi salam, Mbah Harjo duduk di depan laki-laki tua itu. Sedangkan aku dan Bu Elin hanya diam memandang kedua laki-laki tua itu berbicara, tanpa kami dengar apa yang mereka bicarakan. Setelah beberapa menit, kami berdua dipanggil untuk naik ke joglo. "Ibu sudah siap dengan apa yang akan ibu lakukan?" "Ibu sudah siap dengan segala resikonya?" tanya Mbah yang berambut panjang pada Bu Elin. "Sudah Mbah, jauh-jauh saya datang ke sini, saya sudah bertekad untuk mendapat apa yang saya mau. Apapun resikonya dan seberat apapun syaratnya akan saya penuhi," jawab Bu Elin mantap tanpa ragu-ragu. "Kalau begitu, mari ikut saya. Mas juga boleh ikut," ajak Mbah Gondrong pada kami berdua. Kami melangkah ke belakang dan masuk pada sebuah goa yang terlihat kecil. Namun saat di dalam, ternyata goa itu sangat lebar. Banyak seperti pintu-pintu masuk di dalam goa itu. Dan di setiap pintu di atasnya ada tulisan aksara Jawa. Kami masuk di sebuah pintu yang di dalamnya terdapat seperti gentong. Gentong itu berisi air jernih. Lalu Mbah Gondrong itu mengambil nampan yang berisi bunga setaman. Bunga itu ditaburkan di gentong yang berisi air. Saat itu juga air itu seperti berputar. Aneh, batinku. "Coba ibu lihat ini sebelum ibu meneruskan niat ibu." Ibu Elin mendekat ke arah gentong sesuai arahan Mbah Gondrong. Saat beliau mendekat untuk melihat isi di gentong itu, terlihat raut mukanya seketika tegang. Mata melotot mengawasi isi dalam gentong. Saat ku coba untuk ikut mendekat dan melihat, namun yang kulihat hanya gentong berisi air yang di atasnya berisi bunga setaman yang masih terus berputar. Aneh, mengapa Bu Elin bisa setegang itu? Padahal hanya berisi air dan bunga, pikirku. Setelah selesai nampak Mbah Gondrong komat kamit membaca sesuatu. Seketika itu juga air dalam gentong pun berhenti berputar. Kami pun diajak untuk ke ruangan lain yang di tempat yang lebih tertutup. Mbah Gondrong kembali duduk dan bertanya pada Bu Elin. "Ibu sudah melihat apa yang bakal terjadi? Sudah melihat seberapa besar resiko yang harus ibu tanggung lewat gambaran itu tadi. Jadi sebelum kita mulai ritual ini, saya tanya ibu sekali lagi. Karena jika sudah dalam tahap ini, ibu tidak bisa lagi membatalkan. Bagaimana ibu? Apa masih akan tetap menjalankan ritual ini?" Jelas Mbah Gondrong memantapkan Ibu Elin. "Saya sudah mantap, Mbah. Saya tetap akan meneruskan ritual ini," jawab Bu Elin mantap. Setelah menerima jawaban Bu Elin, Mbah Gondrong lalu meminta bungkusan yang dibawa Mbah Harjo.
Setelah dibuka ternyata isinya adalah kain dan selendang yang terdapat manik-manik bunga. Sekarang ibu mandi di air dalam gentong tadi. Pakailah kain ini. Setelah itu ibu bertapa di dalam gua ini selama 3 hari. Mbah Gondrong menyerahkan kain itu pada Bu Elin. Setelah itu saya pun diajak Mbah Harjo keluar dan duduk di joglo. Mas, nunggunya di sini. Kalau mau sholat dan tidur itu di sebelah itu, ucap Mbah Harjo sambil menunjukkan tempat di joglo yang disekat. Untuk makanya nanti saya mengantar mas, jangan khawatir. Gurumu teman baikku, ucap Mbah Harjo menjelaskan. Aku yang belum hilang rasa takut dan penasaran hanya mengangguk dan pasrah, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dan mulai malam itu, awal dari semua yang kuanggap mustahil serta tak pernah kujumpai, terlihat nyata. Setelah berbincang sebentar, Mbah Harjo pamit pulang, dan tinggallah aku sendiri. Malam itu terasa panjang sekali, ditambah suara ombak segoro yang bergemuruh, membuatku tak berani beranjak dari joglo, meski di pikiranku dipenuhi rasa penasaran. Kulihat jam di HP jadulku, menunjukkan pukul 12:30, namun aku tak bisa tidur. Mau ambil wudhu juga masih bingung. Akhirnya hanya duduk dan membaca sholawat dalam hati. Saat sedang asyik bersolawat, tiba-tiba di depanku lewat seekor ular hitam. Tidak besar, tapi warna hitam mengkilat yang membuatku sangat-sangat takut. Ular itu berlalu begitu saja di depanku. Mataku mengikuti arah perginya ular itu, dan saat ular itu seperti melingkar pada sebuah patung, tiba-tiba ular itu menghilang. Keringatku mulai bercucuran karena menahan ketakutanku. Aku terus membaca doa dan bersolawat. Selang beberapa saat kemudian, tempat itu seperti berubah aneh. Banyak suara-suara seperti orang berbicara bahasa Jawa halus. Namun saat kulihat di sekeliling, tak ada satupun manusia yang terlihat. Degup jantungku sudah seperti mau lepas, namun tak bisa berbuat apa-apa. Suasana itu terus berlangsung sampai waktu masuk subuh, dan perlahan suara-suara itu hilang. Kini aku bingung di saat terdengar suara adzan, mau ambil air wudhu. Dan di saat bingung itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiriku. Seorang laki-laki tua, seumuran Mbah Harjo, berpakaian biasa dan memakai kopiah hitam. Menawi ajeng wudhu teng mriku mas, ucap Baitur ramah sambil menunjuk tempat yang terlihat ada gentong yang terdapat lubang di bawahnya tertutup kayu. Seperti memang khusus untuk wudhu. Aku langsung pergi dan berwudhu. Setelah selesai aku kembali ke joglo. Aku kira orang tua tadi juga akan sholat. Namun sampai di joglo, orang tua itu tak kujumpai. Ku cari ke sekeliling joglo pun tak kutemukan. Karena waktu sudah mepet, aku pun sholat sendirian. Selesai sholat, kulihat alam sudah mulai terang. Tapi saat ku melihat sekeliling tempat itu, ada yang membuatku kaget. Patung yang tadi malam untuk melingkar ular itu hilang. Yang ada hanya batu besar. Kini, pagi mulai beranjak siang. Setelah semalam banyak hal ganjil dan menakutkan, kini sedikit lega. Apalagi setelah diantarkan sarapan pagi ala kadarnya. Tapi yang paling nikmat adalah kopinya. Saat ngobrol-ngobrol dengan Mbah Harjo, sempat saya tanyakan perihal tempat ini. Kalau malam, Mbah Harjo hanya tersenyum. Mriki niki termasuk pintu gerbang mas. Yang penting mas jangan ganggu apa-apa. Dan kalau kencing jangan di situ, jawab Mbah Harjo sambil nunjuk ke arah batu besar hitam. Setelah agak siang, Mbah Harjo pamit. Mataku pun terasa berat karena semalam gak tidur. Saat malam kembali datang, kengerian kembali menyelimuti batinku. Berbeda jauh dengan siang hari. Malam itu malam kedua, Bu Elin melakukan ritual. Aku jujur takjub dengan beliau. Sudah 2 hari di dalam tanpa keluar, makan, minum. Padahal hanya wanita tua. Ketika pikiranku mulai kemana-kemana, tiba-tiba dikejutkan suara ringgikan kuda. Namun lagi-lagi tak ada wujud, dan di dalam gua terdengar seperti riuh para wanita. Namun aku hanya mendengar suara tanpa rupa. Malam itu pun ketakutanku tak berkurang sedikit pun. Dan malam itu pun aku tak bisa tidur lagi. Malam ketiga atau malam terakhir, suasananya benar-benar panas dan sangat mencekam dari malam-malam sebelumnya.
Dari dalam gua seperti riuh, seperti pasar. Dan terdengar pula suara gamelan seperti campur sari. Ketakutanku semakin bertambah saat melihat banyak sekali bayang-bayang keluar masuk gua. Bayang-bayang itu seperti akan menyiapkan sesuatu. Aku pun tak berani melihat. Ku tutup telinga dan mataku untuk sedikit mengurangi ketakutanku. Bajuku sudah basah kuyup. Nafas sudah tak teratur. Entah berapa lama aku diam dalam ketakutan sampai aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke joglo. Saat kulihat ternyata Bu Elin dan Mbah Gondrong berjalan mendekat ke joglo. Nampak Bu Elin terlihat capek, namun ada senyum di bibirnya. Dan saat mereka sampai di joglo, Mbah Gondrong berjalan ke arah sebuah pondok yang lumayan jauh terlihat dari lampunya. Bu Elin hanya tersenyum melihatku tanpa berkata sepatah kata pun. Beliau telah beda. Setelah agak lama kami hanya berdiam diri sampai datang Mbah Gondrong dengan membawa 2 ekor ayam hitam. Saat sampai di joglo, Mbah Gondrong mengajak Bu Elin ke tepian laut. Aku yang penasaran mengikuti dari belakang. Setelah sampai di tepian, terlihat Bu Elin memegang 1 ayam dan diangkat ke atas. Lalu tangannya memegang sayap dan kaki. Selanjutnya, Mbah Gondrong mengeluarkan sebilah keris. Tepat dugaanku bahwa ayam itu akan disembelih. Namun leher ayam itu diarahkan ke bawah atau tepat di atas air laut. Saat Mbah Gondrong merapal sesuatu dan menyembelih ayam itu, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat menyayat. Jeritan anak kecil. Jeritan itu melengking hingga membuatku mundur ketakutan. Setelah darah mengucur dan jatuh ke laut, ayam itu pun tak bergerak. Dan air laut itu pun bergemuruh dahsyat hingga airnya sampai ke atas. Setelah ayam pertama mati, kini kembali ayam kedua Bu Elin pegangi. Namun kini leher ayam itu diletakkan tepat di atas sebuah mangkok warna kuning emas. Saat Mbah Gondrong komat kamit dan menyembelih ayam itu pun sama. Kembali terdengar jeritan melengking menyayat hati. Suara anak kecil. Aku yang mendengar pun gemetar ketakutan. Tubuh basah dengan keringat. Walaupun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun suara jeritan itu sangat-sangat menyayat hati. Setelah darah berkumpul di mangkok, 2 ekor ayam pun dibawa masuk ke gua bersama darah itu. Aku yang terduduk di joglo seperti orang linglung. Tubuhku masih gemetar hebat. Terngiang-ngiang jeritan-jeritan itu kembali. Sampai-sampai kakiku sulit bergerak untuk bangkit. Sampai pagi menjelang pun aku tak beranjak dari joglo. Hingga tiba-tiba pundakku dipegang seseorang yang membuatku kaget. Ternyata Mbah Harjo berada di belakangku. Sampun mas, rituale sampun cekap ibu niku. Niki sekedap malih wangsul. Ucapan Mbah Harjo membuatku sedikit tenang. Mbah Harjo tersenyum. Sepertinya beliau melihat ketakutanku dari gemetarnya tubuhku. Astagfirullah. Setelah malam yang paling menakutkan itu, kini aku benar-benar percaya bahwa ada manusia berhati iblis. Pagi itu, Bu Elin dan Mbah Gondrong keluar dari goa. Bu Elin nampak begitu cerah dan sumringah pagi itu. Di tangannya, ia memegang selendang, lalu ia bungkus dengan kain pemberian Mbah Gondrong. Setelah mereka berbicara yang entah aku tak tahu, terlihat Bu Elin menyalami dan mencium tangan Mbah Gondrong. Aku yang tahu itu mendekat dan ikut menyalami Mbah Gondrong. Le, yen awakmu pengen terus jatine alam gaib, mrene yo le, engko bakal mbah weruhi. Ucap Mbah Gondrong padaku saat aku menyalaminya, walau tak ku cium tangannya. Nggih Mbah, insyaallah, aku jawab tawarannya. Saya dan Bu Elin pun melangkah bersama Mbah Harjo. Namun saya yang berjalan di belakang seperti mencium bau amis yang sangat pada Bu Elin sampai mual. Dan jalan yang kami lalui berbeda dari malam yang kami datangi. Saat aku tutup hidungku karena bau amis itu, maka Bu Elin pasti menengok ke belakang dan menatapku sinis. Tatapannya membuatku bergidik karena seperti bukan tatapan Bu Elin. Setelah sampai di rumah Mbah Harjo, di situ sudah menunggu sopir Abah. Setelah berbasa-basi kami pun pulang. Namun anehnya saat di mobil bau amis itu hilang
dan Bu Elin terlihat biasa kembali. Kini dalam benakku dipenuhi teka-teki, rasa penasaran yang memenuhi pikiranku, dan hanya Abah yang bisa menjawabnya. Dan kami tiba di rumah Abah pukul 10 pagi. Kami disambut Fadil dan Rozi yang langsung membuatkan kopi dan teh. Abah tak berselang pun datang menemui kami. Aku hanya diam saat Bu Elin mengucapkan terima kasih yang sangat pada Abah. Abah hanya diam sambil mengisap rokoknya. Namun saat Bu Elin pamit, Abah mengatakan, "Ibu sudah berhasil, dan bukan saya yang menolong ibu. Bukan saya bermaksud apa-apa, tapi karena ibu sudah memilih jalan itu, maka ini pertemuan kita terakhir, Bu. Selamanya ibu tolong ya, jangan pernah kembali ke sini setelah satu langkah keluar dari rumah saya." Setelah mendengar semua kata-kata Abah, Bu Elin terlihat menunduk dan menangis. Setelah itu ia bangkit dan pamit pada Abah dan pada kami semua. Saat keluar dari pintu rumah Abah, sangat jelas terlihat dengan mataku. Kaget dan hampir menjerit saat kulihat di belakang Bu Elin, seekor ular hitam yang sangat besar mengikutinya. Saat itu juga Abah menepuk pundakku. Aku terduduk lemas di lantai yang ditenangkan Fadil dan Rozi tanpa mereka tahu apa yang terjadi. Coba kalian buka apa yang ditinggalkan Ibu Elin di atas meja itu, perintah Abah pada kami. Terlihat ada amplop coklat tebal dan bungkusan dalam kantong plastik warna hitam. Aku mengambil plastik yang ternyata isinya 2 slop rokok Surya 16. Jelas itu rokok untuk Abah. Dan amplop coklat yang dibuka Fadil isinya adalah uang yang banyak. Lalu Abah menyuruh kami membuka rokok dan membagi 1 bungkus. Dan Abah menyuruh kami membuka rokok untuk kami hisap. Namun betapa kagetnya kami bertiga saat kami membuka rokok itu ternyata berdarah dan baunya sangat amis. Kami bertiga merinding dan tambah gemetar tubuh kami bertiga saat uang itu juga banyak darahnya yang juga berbau amis. Abah hanya tersenyum melihat kami gemetar ketakutan. Itu adalah barang-barang yang didapat dari hasil memuja setan. Darah itu adalah darah bayi yang ditumbalkan Ibu Elin, dan bayi itu adalah 2 cucunya. Jelas Abah yang membuat kami semakin ketakutan sekaligus tegang. Coba kamu ceritakan apa saja yang terjadi saat kamu di sana selama 3 hari, perintah Abah padaku. Aku yang masih ketakutan lalu cerita dari awal sampai akhir tanpa ada yang terlupakan. Setelah selesai, Abah pun menjelaskan semuanya. Di situ adalah salah satu pintu gerbang pantai selatan yang bisa menghubungkan antara alam manusia dan alam jin. Saat air gentong itu kamu tak melihat apapun karena kamu tak punya hajat di situ. Lain dengan penglihatan Bu Elin, ia bisa melihat semua kejadian. Andaikan ia meneruskan ritual itu, di situ ia sudah melihat 2 cucunya yang masih balita meninggal ditumbalkan. Jeritan itu tanda diterimanya tumbal. Ibu Elin sudah mendapat apa yang ia mau. Begitu nekatnya, sampai 2 cucu sekaligus yang ia tumbalkan. Itu artinya, setiap tahun ia juga harus menumbalkan 2 bayi, yang salah satunya harus dari keluarganya. Sama seperti pertama saat ia menyembelih 2 ekor ayam. Yang satu di laut itu untuk tuanya, dan yang satu itu ia minum sendiri darahnya. Maka saat ia keluar, maka bau amis dari badannya karena ia telah meminum darah cucunya sendiri. Bau itu tak akan hilang sampai ia mati. Kembali Abah menjelaskan pada kami bertiga yang hanya dia memikirkan kengerian itu. Selendang yang Ibu Elin bawa adalah perwujudan ular yang menjadi perewangannya. Dan ular itu juga yang akan mengambil Bu Elin untuk dijadikan budaknya kelak. Saat di dalam gua selama 3 hari, Bu Elin, sukmanya telah terikat dengan kerajaan gaib yang kelak akan menjadi tempatnya menjadi budak. Dan di malam ketiga saat telah menyembelih ayam itu sebenarnya yang dimasak bukan ayam, tapi raga cucu-cucunya yang ia santap dengan tuanya. Ia tak akan bisa lepas dari semua perjanjian itu sampai ia mati. Sesaat Abah diam sambil menghisap rokoknya yang asli dari saku beliau. Lalu
dengan menumbalkan 2 cucunya sekaligus. Apa sepadan dengan yang ia dapat, Bah? Aku beranikan bertanya. Abah pun tersenyum. Seberapapun yang ia dapatkan tak sebanding dengan dosa yang ia tanggung. Mungkin ia akan bisa membeli 1 kecamatan, tapi ia tak akan bisa mengembalikan nyawa cucu-cucunya dan korban-korban selanjutnya. Belum lagi dosa yang bakal ia tanggung, penderitaannya nanti saat ia harus mengabdi pada setan itu. Jawab Abah dengan tegas. Aku dan kedua temanku pun merinding dengan semua itu. Tak dapat kubayangkan. Darah bayi pun ceritanya selesai. Untuk alasan kenapa saya yang ditunjuk untuk menemani ibu jadi rahasia aku dan Abah. Dan sekedar informasi, ibu Elin sudah meninggal 2019 kemarin. Anaknya yang selamat mengabari langsung pada Abah, dan beliau pun bercerita panjang lebar sampai ia bisa selamat. Dan beliau sekarang masih di Magelang. Apa ada yang mau mendengar cerita anak Bu Elin? Dan demikianlah yang dituliskan oleh Mas Rumah Fakih. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.